Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai proses gastrulasi pada hewan vertebrata. Berikut anggota kelompok kami. Gastrulasi berasal dari kata gastrum atau gaster yang berhubungan dengan pencernaan, karena pada tingkat ini terbentuk rongga yang kelak akan menjadi saluran pencernaan. Gastrulasi merupakan proses di mana daerah-daerah calon pembentuk organ pada blastula mengalami perubahan susunan dengan pola pembentukan organ-organ tubuh. Ciri-ciri gastrulasi pada hewan vertebrata. 1. Penataan kembali sel-sel embrio oleh gerakan morfogenetik. 2. Ritme perlahan diperlambat. 3. Tidak terjadi tumbuh yang nyata. 4. Tipe metabolisme berubah menjadi mekanis. Lapisan gastrulasi. Yang pertama, ektoderm, yaitu lapisan yang akan memberi bentuk luar hewan, merupakan prekursor epidermis dan sistem saraf. Dibentuk dari sebagian besar kutub animal. Yang kedua, endoderm, yaitu lapisan yang dibuat dari kutub vegetal, merupakan prekursor usus dan organ internal, bentuk dari sebagian besar kutub vegetal. Yang ketiga, mesoderm, merupakan lapisan prekursor otot, jaringan penghubung, dan komponen lainnya yang akan menghubungkan antara ektoderm dan endoderm, dibentuk dari sebagian kutub animal dan vegetal. Tahapan gastrulasi. Yang pertama, proses invaginasi. Proses invaginasi adalah sebuah proses sel-sel yang tertinggal memipih sedikit untuk membentuk lempeng vegetal yang melengkung ke arah dalam. Yang kedua, pembentukan arkenteron. Pembentukan arkenteron atau perut primitif adalah lempeng vegetal yang melengkung. Lempeng itu kemudian mengalami pengaturan kembali sel-selnya secara ekstensif atau mengubah bentuk, atau mentransformasikan invaginasi dangkal menjadi kantung yang lebih dalam dan sempit. Yang ketiga, terbentuknya blastopori pada ujung terbuka arkanteron yang akan menjadi anus. Gerakan morfogenetik pada gastrulasi. Yang pertama yaitu invaginasi. Invaginasi merupakan gerakan melekuk ke dalam sehingga salah satu titik menjadi lebih cekung. Yang kedua yaitu involusi. Involusi merupakan pelentikan bibir dorsal blastoporus dan bibir ventral blastoporus. Yang ketiga yaitu ingresi. Ingresi yaitu gerakan lepasnya lapisan endoderm satu persatu sel ke dalam. Yang keempat yaitu delaminasi. Delaminasi yaitu lepasnya lapisan endoderm per lapisan ke dalam. Dan yang terakhir yaitu gerakan epiboli. Supaya lebih jelas, ayo lihat gambar berikut ini. Pertama, invaginasi. Invaginasi merupakan melekuknya sel ke arah dalam. Contoh gerakan tersebut pada gerakan endodermis bulu babi. Kedua, involusi. Involusi merupakan gerakan lapisan sel ke dalam dua sisi internal. Di tahap ini terjadi pelantikan bibir dorsal blastoporus dan bibir ventral blastoporus. Contohnya adalah gerakan mesoderm pada amfibi. Ketiga, ingresi. Ingresi merupakan pergerakan sel secara satu persatu ke dalam embrio secara terpisah. Contohnya pada mesoderm bulu babi. Keempat adalah delaminasi. Delaminasi memisahkan satu lapisan sel untuk membentuk dua atau lebih lapisan baru paralel internal. Jadi, jika pada ingresi terjadi secara individu atau satu persatu, pada delaminasi endoderm terlepas dalam satu lapisan. Contoh delaminasi adalah pembentukan hipoblast pada aves dan mamalia. Kelima, epiboli. Epiboli adalah pergerakan atau migrasi mikromer ke batas makromer untuk menutupi lapisan dalam sel. Contoh gerakan ini adalah gerakan pembentukan ektoderm dan amfibi.
Gastrulasi pada amfibi. Gastrulasi pada amfibi terdiri atas beberapa tahap, yaitu yang pertama blastosel blastula katak, tidak berada persis di tengah dan dikelilingi oleh dinding yang tebal lebih dari satu sel. Yang kedua, gastrulasi dimulai ketika sebuah lipatan kecil, yaitu bibir dorsal blastopori, muncul pada salah satu sisi blastula. Yang ketiga, secara eksternal, bibir blastopori mulai menjadi sirkuler, dan secara internal, ketiga lapisan germinal mulai terbentuk, sementara sel-sel terus berpindah ke arah dalam. Yang keempat, pada akhir gastrulasi, blastopori sirkuler mengelilingi sumbat sel-sel kuning telur. Gastrulasi pada alves. Proses gastrulasi pada alves dimulai dengan adanya primitive streak, di mana mula-mula tampak penebalan di tengah area pellucida bagian posterior. Adanya penebalan ini akibat dari gerakan migrasi sel-sel pada daerah posterior ke bagian tengah atau area pellucida. Penebalan berjalan terus menuju anterior yang lama-kelamaan menyempit dan membentuk parit kecil yang disebut dengan unsur primitif. Di ujung unsur primitif terdapat nodus Hansen yang berbentuk seperti kepala kunci. Daerah tengah nodus Hansen dapat dilalui sel-sel yang akan menuju ke daerah blastula. Sel-sel yang bermigrasi melalui daerah unsur primitif akan menjadi bagian dari endoderm. Sel-sel tersebut bergerak ke arah anterior atau depan dan bergabung dengan hipoblast. Kemudian sel yang masuk dari nodus Hansen juga bergerak ke depan dan sel-sel tersebut berada di antara epiblast dan endoderm. Sel-sel ini digunakan untuk membentuk kepala mesodermis dan notokard. Akibat dari aktivitas pergerakan sel-sel yang masuk mendorong sel epiblast bagian tengah ke bawah sehingga terbentuk lipatan kepala. Gastrulasi pada mamalia. Proses gastrulasi pada mamalia terjadi dari blastokista. Dalam blastokista ini terdapat trofoblast dan massa sel dalam yang nantinya akan tumbuh menjadi bakal embrio. Pemisahan pertama, yaitu terjadi pada massa sel dalam yang akan membentuk hipoblast. Hipoblast ini memiliki fungsi, yaitu untuk membatasi rongga blastula yang nantinya akan menjadi endoderm dalam kantong yolk. Kemudian, sisa sel dari massa sel dalam yang terletak di atas hipoblast akan membentuk satu keping embrio yang terdiri dari epiblast. Epiblast ini kemudian akan memisahkan diri dengan membentuk rongga omnion. Setelah rongga omnion lengkap, maka rongga tersebut akan berisi cairan omnion. Nah, bersamaan dengan pembentukan epiblast tadi, sel-sel ekstra embrio mulai membentuk jaringan khusus agar embrio dapat hidup dalam uterus dengan aman. Berikut adalah gastrulasi pada Pisces. Pada ikan, awal dari stadium gastrula ini terjadi begitu stadium blastula selesai. Proses pembelahan sel dalam pergerakannya berjalan lebih cepat daripada stadium blastula. Pada stadium gastrula terdapat dua proses, yakni epiboli dan eboli. Gastrulasi pada reptil. Gastrulasi pada kadal diawali dengan penebalan di daerah bakal median embrio di kaudal yang disebut dengan stria primitif. Terbentuk setelah telur kadal 8 jam inkubasi, sedangkan pada buaya membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan telur kadal. Adapun bagian-bagian dari stria primitiva dapat dilihat pada gambar, di mana pada gambar pertama merupakan primitive growth yang merupakan sel-sel mengalami penekanan pada saat akan terbentuknya stria primitif. Pada gambar kedua disebut primitive knot, merupakan bagian akhir anterior dari stria primitif sebagai daerah penebalan dari sel-sel. Pada gambar ketiga disebut pula primitive pit, merupakan pusat nodus yang merupakan bentuk seperti corong yang akan dilewati sel-sel untuk menuju ke blastosol.